Setiap tahun, Vega menyediakan pelatihan, perlengkapan pendidikan, dan medis bagi pulau-pulau terpencil di wilayah timur Indonesia dan Timor Timur. Kapal layar berusia 120 tahun ini dengan kru relawannya mengarungi lautan sampai melebihi 11.000 km untuk mengantarkan bantuan-bantuan tersebut. Namun, pelaut yang baik akan selalu mempelajari petanya sebelum memulai pelayaran untuk melihat pulau-pulau mana yang akan dikunjungi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.500 pulau. Sebagian pulau-pulau di Indonesia sangat terpencil, tanpa adanya interaksi dengan dunia luar, tanpa aliran listrik, jaringan selular, internet, dan banyak yang tidak memiliki layanan kesehatan. Setiap tahunnya, Vega mengunjungi 18 pulau dan membantu 34 kelompok masyarakat. Terkadang, kunjungan Vega adalah interaksi pertama mereka dengan dunia luar. Bantuan Vega terdiri dari perlengkapan dan peralatan medis yang dibutuhkan oleh bidan dan pekerja kesehatan setempat. Berkat kemurahan hati para pendukungnya, Vega juga menyediakan perlengkapan sekolah dan alat bantu mengajar bagi para guru. Selain itu, setiap tahunnya Vega juga membawa ratusan paket Kids for Kids, yaitu program khusus yang akan kita bahas lebih lanjut. Vega juga membantu masyarakat dalam menangani masalah lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan menyediakan materi pendidikan tentang lingkungan. Sebagian besar bantuan yang diberikan Vega merupakan sumbangan dari teman-teman di Penang, Jakarta, dan Singapura. Vega mengantarkan barang-barang bantuan langsung ke tangan-tangan yang membutuhkan. Pengiriman bantuan dimulai dari sebuah pulau kecil, yaitu Pulau Medang, yang terletak di Laut Flores, di sebelah utara Sumbawa. Pulau Medang didiami oleh sekitar 1.500 penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, Vega telah membantu bidan dan perawat yang bernama Mita. Ibu Mita bekerja sangat keras, melakukan yang terbaik untuk melayani para ibu dan anak di Pulau Medang. Ketika pertama kali bertemu Vega, Ibu Mita hampir tidak memiliki perlengkapan apapun. Namun tahun ini, Vega dapat memberikan bantuan bagi Ibu Mita dan penduduk di Pulau Medang berupa scanner ultrasound portable serta barang medis lainnya. Tujuan berikutnya adalah Pulau-Pulau Tengah, 4 pulau kecil yang terpencil di tengah luasnya Laut Flores. Karena perairan di sekitar pulau-pulau ini dangkal, Vega harus melempar jangkar sejauh 2,5 km dari pantai, sehingga pengiriman harus dilanjutkan menggunakan kapal kecil milik Pak Umar. Keempat pulau-pulau tengah berjajar seperti untaian permata di tengah Laut Flores yang sebening kristal. Tapi di sana belum ada aliran listrik maupun telepon. Interaksi dengan dunia luar hanya ada sekali dalam 2 minggu, saat sebuah kapal feri kecil tiba untuk mengangkut penumpang yang akan ke Sulawesi.
Puskesmas yang berada di pulau utama ini merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Sayangnya, ketika Vega pertama sampai di sana, puskesmas ini sangat kekurangan perlengkapan. Tim Vega membantu para pekerja kesehatan yang masih muda dan bersemangat ini, tidak hanya dengan perlengkapan medis, tetapi juga dengan memberikan lampu darurat portable bertenaga surya. Semua bidan yang ada di Pulau-Pulau Tengah mendapatkan paket perlengkapan bidan tradisional. Masing-masing paket dilengkapi dengan segala yang dibutuhkan seorang bidan untuk membantu proses kelahiran dengan aman serta mengatasi situasi darurat. Setiap tahun, Vega juga memberikan ratusan kacamata untuk para manula. Bagi nenek yang kesulitan memasukkan benang ke lubang jarum, atau tukang kayu yang sudah tidak bisa melihat angka pada meteran dengan jelas, kacamata yang tidak mahal ini sangatlah berarti. Vega membantu sekolah-sekolah yang ada di keempat pulau tengah dengan memberikan buku dan alat tulis, alat olahraga, dan alat bantu mengajar bagi para guru. Karena misinya di Pulau-Pulau Tengah telah selesai, kini saatnya Vega berlayar ke Timor Timur dengan menyinggahi pulau-pulau di Flores dan Alor dalam perjalanannya. Lautan di Timur Alor terkenal dengan anginnya yang kencang, arus yang kuat, dan ombak yang ganas. Kedatangan Vega di Timor Timur memulai lembaran baru dari misinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perlengkapan sekolah dan paket Kids for Kids di Timor Timur. Air Merah adalah sebuah tempat di dataran tinggi negara ini. Jalannya jelek sekali. Sebagian besar masyarakat penerima bantuan tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Desa Koileki berada di ketinggian 2000 meter di lereng Gunung Ramalau yang merupakan gunung tertinggi di negara ini. Setelah perjalanan melelahkan selama berjam-jam, akhirnya jeep tim Vega tiba di ujung jalan, di mana para orang tua dan siswa sekolah menyambut hangat kedatangan mereka. Dengan keakraban dan kehangatan, tim dan masyarakat bersama-sama mengeluarkan muatan dan membundel paket tas sekolah dan barang lainnya supaya mudah diangkut dengan berjalan kaki menanjak jauh dari ujung jalan ke sekolah di atas gunung. Dona Ana adalah salah satu sekolah paling terpencil di Timor Timur. Tim Vega merupakan pengunjung kedua dari dunia luar yang pernah mendatangi desa ini. Inilah Dona Ana, pendiri sekaligus kepala sekolah yang sedang menerima tas guru dan lampu bertenaga surya. Kids for Kids merupakan program yang sangat sukses dengan melibatkan para siswa dari sekolah-sekolah elit di Jakarta, Singapura, dan Penang untuk mendonasikan tas-tas ransel
berisikan alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya kepada para siswa yang kurang mampu di masyarakat miskin pegunungan ini. Vega mengantarkan lebih dari 650 paket tas sekolah ke anak-anak di pegunungan di Timor Timur. Lain lagi kebutuhan SMP Santo Agustino. Di sini, para guru meminta alat bantu mengajar untuk pelajaran kesehatan, IPA, geografi, dan berbagai mata pelajaran lainnya. Dari Timor Timur, Vega bersiap untuk mengarungi Laut Banda yang terkenal dengan badai dan ombaknya yang ganas. 2 tahun lalu, Vega berhadapan dengan ombak setinggi 5 meter di seluruh perjalanannya di sana. Untungnya, tahun ini angin dan lautan cukup bersahabat. Rute Vega mengarungi Laut Banda terlihat pada peta ini. Vega seringkali berjumpa dengan ikan paus sperma dalam perjalanannya, namun belum pernah ada yang sebesar paus ini, yang tiba-tiba muncul di permukaan persis di sebelahnya. Makhluk ini besarnya sama persis dengan Vega. Setelah berenang beberapa saat di samping Vega, paus ini lalu menjauh dan menyelam ke dalam laut. Kepulauan Banda adalah surga bagi anak-anak, kaya dengan kehidupan laut dan rempah-rempah. Namun sayangnya, surga tropis ini sedang dalam bahaya. Sampah yang tidak dikelola semakin menumpuk setiap tahunnya. Di Banda Neira sendiri, ada 1.828 kepala keluarga. Setiap keluarga rata-rata menghasilkan 3,6 kg sampah setiap harinya, atau 6,5 ton sampah per hari terakumulasi di keseluruhan pulau ini. Artinya, dalam setahun pulau ini menghasilkan sampah sebanyak hampir 2.400 ton. Jumlah ini dapat dikurangi dengan mengubah perilaku masyarakatnya. Perubahan perilaku dapat dicapai dengan pendidikan. Tim Vega memotivasi para guru dan sekolah untuk berperan aktif dalam pendidikan lingkungan. Setelah kompetisi yang dimulai di 2014, Vega memberikan laptop baru sebagai penghargaan kepada 5 guru yang dinilai paling aktif dan memiliki ide yang paling menarik. Maga meluangkan waktunya setiap minggu untuk mengunjungi sekolah dan mengajarkan mengenai manfaat pengumpulan dan pemisahan sampah. Sejak tahun lalu, Pak Yasir giat membersihkan pulaunya, Pulau Pisang. Pak Amir dan siswa-siswanya mengumpulkan sampah organik dan menjadikannya kompos untuk taman sekolah. Sepuluh sekolah yang dinilai paling aktif dalam pemeliharaan lingkungan mendapatkan hadiah berupa peralatan olahraga dan pendidikan. Bu Ida adalah seorang wanita luar biasa yang mengajarkan para siswa cara untuk membuat tas yang trendy dari bahan bekas kemasan. Tahun ini, Vega dapat menyumbangkan mesin jahit manual kedua kepada Bu Ida sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Perlengkapan medis untuk para bidan merupakan bagian penting dari kegiatan Vega. Di Kepulauan Banda, Vega membantu 22 bidan dan 4 pekerja kesehatan.
Setiap siswa di setiap sekolah yang dikunjungi tim Vega mendapatkan sikat gigi gratis, sedangkan para guru mendapatkan alat pelatihan untuk kesehatan gigi. Kini saatnya Vega melanjutkan perjalanan dari Kepulauan Banda ke Jakarta. Perjalanan ini ditempuh dengan jarak yang cukup jauh, lebih dari 1.700 mil laut. Untungnya, ada persinggahan menarik di tengah perjalanan. Pulau Komba terbentuk dari erupsi gunung api yang meletus setiap 15 menit. Bantuan yang diberikan Vega tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan dari para sponsor. Orang-orang ini adalah pahlawan yang sesungguhnya. Mereka rela berbagi, menolong dan memberi untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Berkat mereka, Vega dapat menjalankan misinya. Secara khusus, terima kasih kepada teman-teman di PT Dwida Jaya Tama yang memproduksi alat bantu mengajar terbaik di Indonesia. Berkat sumbangan mereka, pengiriman bantuan tahun ini berjalan dengan sukses.